Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andres Dengang, mahasiswa setia PAN Surabaya, semester 2 Prodi Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi mata kuliah kewirausahaan tentang karakteristik aktivitas bisnis dari tradisional hingga era internet. Ada beberapa hal yang perlu dibahas dalam tema ini. Yang pertama, organisasi bisnis sebagai pemuasan kebutuhan. Yang kedua, sifat sistem bisnis, jenis-jenis aktivitas bisnis, dan jenis organisasi bisnis. Yang ketiga, karakteristik sistem bisnis, serta bisnis dan kewirausahaan di abad informasi dan internet. Yang keempat, experiential learning atau memanfaatkan teknologi internet untuk aktivitas bisnis. Karakteristik aktivitas bisnis dari tradisional hingga era internet. Kita harus mengetahui 3 kata penting di dalam tema ini. Yang pertama, apa itu bisnis? Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Yang kedua, bisnis tradisional. Bisnis tradisional adalah bisnis yang dikelola menggunakan sistem ekonomi tradisional, di mana setiap aktivitas perekonomian dilakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dengan melakukan kebiasaan atau tradisi turun-temurun. Yang ketiga, bisnis era internet. Bisnis modern adalah bisnis yang menggunakan sistem ekonomi kapital atau yang memanfaatkan jaringan yang memiliki ciri-ciri spesialisasi, saling ketergantungan, dan berproduksi secara massal. Yang pertama, kita judul berikut, organisasi bisnis sebagai suatu institusi pemuasan kebutuhan. Ada 3 poin penting. Yang pertama, organisasi bisnis menghasilkan barang atau memberikan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk mengembangkan aktivitas bisnisnya. Hal yang utama yang dilakukan oleh organisasi bisnis adalah menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh banyak orang, sehingga organisasi bisnis tersebut mendapatkan profit atau keuntungan yang lebih besar. Yang kedua, organisasi bisnis yang berhasil harus sadar akan kebutuhan-kebutuhan baru konsumennya dan selalu siap memuaskan kebutuhan tersebut. Organisasi bisnis harus mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan baru dengan mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, konsumen ibaratkan raja. Ia memutuskan kapan, bagaimana, dan pada harga berapa ia harus membeli. Sehingga pada poin ini, organisasi bisnis harus mampu memahami selera dan kemampuan pembeli masyarakat. Next, sifat sistem bisnis, jenis-jenis aktivitas bisnis, dan jenis organisasi bisnis. Yang pertama, sifat sistem bisnis. Bisnis secara sederhana dikatakan sebagai suatu sistem yang menghasilkan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, jenis-jenis aktivitas bisnis. Ada 3 aktivitas bisnis. Yang pertama, aktivitas sektor primer. Kegiatan utama inilah ekstraksi sumber daya alam, misalnya pertambangan, pertanian, perkebunan, dan perikanan. Yang kedua, aktivitas sektor sekunder. Kegiatan di sektor ini mencakup mengolah sumber daya alam menjadi produk jadi atau setengah jadi, misalnya makanan, minuman, pakaian, dan otomotif. Yang ketiga, aktivitas sektor tersier. Kegiatan bisnis ini termasuk menyediakan layanan bisnis dan rumah tangga, misalnya kegiatan perdagangan, perbankan, hotel, telekomunikasi, dan transportasi. Yang berikut, jenis-jenis organisasi bisnis. Kita harus mengetahui apa itu organisasi bisnis.
Organisasi bisnis adalah persekutuan yang bertujuan untuk mengadakan usaha. Ada beberapa jenis organisasi bisnis. Yang pertama, perusahaan perorangan merupakan suatu badan usaha yang dimiliki oleh satu orang saja. Yang kedua, perseroan terbatas atau PT. Badan usaha inilah badan hukum yang merupakan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi ke dalam saham. Misalnya, sektor perdagangan, industri pariwisata, transportasi, jasa konstruksi, agrobisnis, pertambangan, properti, dan lain-lainnya. Yang ketiga, perseroan komoditor atau CV. Ini salah satu badan usaha yang digunakan oleh para pelaku bisnis UKM di Indonesia. Namun CV bukanlah badan usaha hukum seperti PT di atas. Yang keempat, firma. Firma adalah salah satu bentuk badan usaha yang didirikan dan dimiliki dua orang. Pada umumnya, firma ini bergerak untuk di bidang jasa saja. Yang berikut, karakteristik sistem bisnis dan kewirausahaan di abad informasi dan internet. Yang pertama, karakteristik sistem bisnis. 1. Kompleksitas dan keanekaragaman, yaitu bisnis yang muncul dengan berbagai sektor dengan beberapa kelompok industri. Kompleksitas yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang sudah go publik atau go internasional memiliki perbedaan dengan tantangan yang dihadapi oleh produk lokal. Yang kedua, saling ketergantungan, yaitu masing-masing perusahaan dalam operasinya selalu membutuhkan dan dibutuhkan oleh perusahaan lain. Hasil yang diproduksi oleh perusahaan lain akan diinput oleh perusahaan lain, demikian juga sebaliknya. Yang ketiga, perubahan dan inovasi, bertujuan untuk memberikan kepuasan bagi konsumen, misalnya kemasan yang nyaman, kualitas yang bagus, manfaat yang banyak, serta memperhatikan tren atau model yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang berikut, kewirausahaan di abad informasi dan internet. 1. Sejak pertengahan abad ke-20 dan memasuki abad ke-21, dunia bisnis telah memasuki dunia informasi. Yang kedua, bentuk aplikasi TI dalam perusahaan. TI adalah teknologi informasi. 1. Yang pertama, komputerisasi akuntansi. Pada komputerisasi akuntansi dipakai dalam segala urusan dasar dari sumber daya perusahaan atau organisasi. Misalnya, sistem atau aplikasi akuntansi dan keuangan, sistem pengajian, serta yang lain sebagainya yang berkaitan pada sumber daya perusahaan. Yang kedua, mendapatkan informasi dan menjual melalui internet. Di era internet sekarang, proses mendapatkan informasi dan proses penjualan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien melalui jaringan internet dengan memanfaatkan media sosial. Yang ketiga, berkomunikasi dengan email. Dengan menggunakan email, perusahaan dapat dengan mudah berkomunikasi dengan berbagai jaringan, baik itu rekan bisnis, supplier, dan yang penting adalah pelanggan dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, konferensi jarak jauh. Digunakan sebagai sarana pertemuan jajaran manajerial dengan karyawan yang bekerja sama secara remote, termasuk yang sedang melakukan pelantikan jarak jauh. Yang berikut, experiential learning, memanfaatkan teknologi internet untuk aktivitas kewirausahaan. 1. Untuk berkorespondensi, melakukan kegiatan dengan mitra usaha dari perusahaan tersebut. Yang kedua, untuk berdiskusi dengan sesama wirausaha. Yang ketiga, promosi produk melalui internet dengan memanfaatkan berbagai media sosial. Contohnya Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain sebagainya. Sekian saja presentasi saya. Semoga presentasi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membutuhkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan pada video ini.